dengan suara Shalom, melangkah dengan firman, menjangkau dengan suara. Selamat datang, Pace-Mace, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali di Papua Voice of Truth, menghidupkan kembali semangat Pentakosta. Saya, Uli Taliwongso Ratulangi, akan membahas bagaimana kita dapat menghidupkan kembali semangat Pentakosta dalam kehidupan kitorang secara pribadi dan komunitas gereja khususnya. Mari kita orang berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus dan melayani dengan kasih dalam komunitas kita. Bagaimana boleh kita menghidupkan kembali semangat yang terus membara dalam kehidupan kita secara pribadi, khususnya di hari Pentakosta? Saudara yang terkasih, untuk menghidupkan kembali semangat Pentakosta dimulai dengan memperdalam hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus melalui doa, penyembahan, dan meditasi Alkitab. Seperti yang tertuang dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Yesus berkata, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Setiap hari, mintalah Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan, dan memberikan kebijaksanaan dalam segala aspek kehidupan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda untuk menghasilkan buah roh, seperti yang tercantum dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pace-Mace, mari kita orang bersama evaluasi diri secara pribadi, secara teratur, dan mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan bagian-bagian area mana saja dalam hidup kita orang yang membutuhkan dan harus ditransformasikan. Untuk itu, menghidupkan kembali semangat Pentakosta dalam komunitas gereja menjadi hal yang sangat penting. Kebersamaan dalam doa dan penyembahan sangat penting dalam kehidupan kita. Adakan pertemuan doa yang terus-menerus, berkelanjutan, penyembahan yang fokus pada pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita membaca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berikan semangat terus-menerus pada komunitas gereja kita untuk berdoa bersama. Bukan saja di gereja, tetapi juga di kelompok-kelompok kecil seperti di dalam rumah kita sendiri, rumah tangga, membangun mesbah doa bersama keluarga tercinta, dan juga komunitas lokal. Galakan, tingkatkan pada diri kita, jemaat khususnya, menggunakan karunia-karunia Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Sesuai yang tertuang dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai dengan 11. Disebutkan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab
kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pace-mace, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melangkah dengan firman, menjangkau dengan suara. Libatkan jemaat dan diri kita secara pribadi dalam kegiatan pelayanan yang saling mengasihi, melayani dengan penuh sukacita, dengan sabar, setia, dan ikhlas antar sesama, seperti program bantuan sosial, kunjungan ke rumah sakit, atau mendukung mereka yang sedang mengalami kesulitan. Untuk menghidupkan semangat penginjilan dan misi, dikuasai oleh Roh Kudus sebagai intisari dari semangat Pentakosta yang wajib boleh kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Seperti yang tertuang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita semua mendorong kita sendiri secara pribadi, keluarga, orang tua, saudara, sahabat, seluruh jemaat di penjuru dunia untuk berbagi, mengabarkan Injil Kerajaan Allah dengan keberanian dan penuh kasih, tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Adakan pelatihan penginjilan dan misi, serta dukung proyek misi lokal dan internasional. Pentakosta juga berarti memberdayakan jemaat untuk berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial. Ini bisa meliputi program penanggulangan kemiskinan, advokasi hak asasi manusia, atau inisiatif lingkungan. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 25 ayat 40, Yesus berkata, "Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Kolaborasi dengan organisasi non-gereja yang memiliki visi dan misi serupa dapat memperluas dampak pelayanan gereja dalam masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah komitmen untuk hidup dalam kasih yang boleh kita tumbuhkan di setiap diri kita secara pribadi? Ya, semangat Pentakosta mengajak kita orang semua untuk hidup dalam kasih yang nyata, bentuk komunitas yang saling mendukung, memperhatikan kebutuhan satu sama lain, dan membangun hubungan yang dalam dan tulus sesuai yang tertuang dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saudara yang terkasih, mari kita baca bersama. Yesus memberikan perintah baru. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jangan pernah patah semangat, dorong terus
Praktikkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang terkasih, seperti saling mengunjungi, menyediakan waktu untuk mendengar dan menolong dalam kesulitan. Tingkatkan program pendidikan rohani yang membantu jemaat mengenal dan mengalami Roh Kudus lebih dalam. Ini bisa melalui kelas-kelas Alkitab, retret rohani, atau seminar tentang Roh Kudus. Seperti yang tertuang dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ciptakan kedisiplinan dengan kesadaran rohani dalam diri kita sendiri, seperti berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, dan meditasi sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Roh Kudus dan menerima bimbingannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil kesimpulan bahwa untuk menghidupkan kembali semangat Pentakosta dalam kehidupan pribadi kita dan komunitas gereja khususnya adalah panggilan untuk hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, melayani dengan kasih, dan berkomitmen untuk menjalankan misi Kristus di penjuru dunia. Dengan fokus pada doa, penyembahan, pelayanan, dan penginjilan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat melihat transformasi nyata dalam diri kita dan komunitas yang berada di sekitar kita. Marilah, mace-mace, kita orang berkomitmen untuk membiarkan semangat Pentakosta membimbing kehidupan kita setiap hari menjadi saksi Kristus yang hidup dan membawa nilai-nilai perubahan positif di seluruh dunia. Terima kasih selalu setia mendengarkan program-program Papua Voice of Truth. Melangkah dengan firman, menjangkau dengan suara. Jangan lupa untuk terus berdoa, melayani, saling mengasihi seperti kita mengasihi Allah dalam semangat Pentakosta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Tuhan terus memberkati kita orang, keluarga, dan orang sekitar kita. Shalom. Salam sukacita, damai, dan sejahtera.